desa atau lurah juga ya kan. Nah, itulah. Bagaimana kalau seorang PNS juga seperti itu? Apa yang kita akan lindungi lah terhadap mereka? Terima kasih. Baik, kita bercerita tentang kasus supaya saudara-saudara bisa mendudukkan ini dengan baik ya. Sebagai advokat, paham betul tentang isbat nikah ini dan bagaimana tata cara mengajukannya, itu silakan saja nanti dilihat di buku 2. Kalau istri kedua, Pak, itu tidak bisa diisbatkan, ingat ya. Itu pasal 7 ayat 3 huruf E itu, Pak. Yaitu pernikahan-pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Nggak bisa tuh. Jadi makanya, ibu-ibu berapa orang nih ibu-ibu? Ada 3. Jangan pernah mau menjadi istri siri yang kedua. Nah, itu dia, Pak. Istri siri yang pertama, oke lah, walaupun tak boleh itu ya, bertentangan ya. Karena pernikahan yang dilindungi oleh hukum itu adalah pernikahan yang dicatat. Pernikahan yang tidak tercatat itu tidak dilindungi oleh hukum. Itu masih bisa diisbatkan sepanjang 3 hal tadi ada, Pak. Ada rukunnya, ada syaratnya, kemudian tidak ada halangan. Nah, jangan pernah menjadi istri. Nah, ini susah juga, Pak. Seolah-olah tabiat laki-laki punya istri 2 gitu kan. Jangan pernah mau menjadi istri siri kedua. Pak, yang pertama boleh, Pak. Saya tidak mengatakan boleh atau tidak ya. Secara hukum itu harus tercatat, Nah itu, apalagi ATM-nya 10 juta sebulan ya kan, Alphard dikasihnya. Nah, itu sayang-sayang itu. Nah itu. Tapi masalahnya ke depan adalah anak. Masalahnya adalah hak. Kenapa pernikahan itu harus dicatat? Kira-kira apa, Pak? Kenapa pernikahan itu harus dicatat, Pak? Pasal 2 ayat 1, pernikahan yang sah, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Undang-undang itu menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 2-nya pernikahan itu harus dicatat. Apa gunanya, Pak? Menurut Bapak apa, Pak? Kenapa harus dicatat? Ibu tahu? Siapa yang tahu? Supaya dapat perlindungan, betul itu. Supaya diakui oleh hukum. Itu, Pak. Karena begini, dulu waktu saya di Cilegon itu ada kasus, Pak. Dia meminta Pak Hakim, saya dalam gugatannya berbunyi begini, bahasa sederhananya, Pak Hakim, saya adalah istri almarhum meninggal tahun sekian. Mohon saya diberikan harta gonogini dan warisan. Dihitung-hitung, Pak, itu 10 M, Pak, 10 miliar. Bukan ember ya, miliar, Pak. Kalau 10 ember itu apa ya kan, ember pecah itu, Pak. 10 M, Pak. Miliar, Pak. Kalau dibelikan ember tadi, habis di sekota nih dia kan, 10 miliar itu ya kan. Apa pertanyaan hakim pertama, Pak, dalam pembuktian? Ibu siapa? Saya istrinya. Buku nikah mana? Itu dia. Jadi masuk perkara itu, Pak. Itu dibawa oleh advokat. Itu masalahnya, Pak. Ironisnya di mana dia itu belajar? Apa tempat Pak Marbun nih? Tak ada itu. Ya kan? Karena kan di sini pintar-pintar. Di tempat lain nih ceritanya, di Cilegon tadi. Dibawa oleh advokat, Pak. Nah, ini kan kadang-kadang maaf. Jangan harus diperiksa dulu lah. Jangan tekan kontrak saja, tekan kuasa, tapi yang begitu-begitu tuh dianggap nanti kita bodoh, Pak. Jadi kalau Anda kata ada harta bersama, kasus warisan di pengadilan agama, cek dulu buku nikahnya ada tidak. Kalau Anda kata tidak ada, apa yang dilakukan, Pak? Macam ibu tadi, apa yang dilakukan? Supaya bisa masuk perkaranya. Hah? Isbat. Lakukan isbat dulu. Supaya pernikahannya diakui, baru hukum melindunginya, baru hak 10 miliarnya itu dapat. Kan gitu. Isbat dulu, Pak. Ya. Kenapa itu? Kalau Anda kata tidak ada buku nikahnya, dilakukan isbat. Berdasarkan penetapan pengadilan bahwasanya pernikahannya yang sah itu cukup, Pak, dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Nah gitu. Nah,
begini-gini kan harus paham ya advokat ini kan Pak. Ini yang berhubungan dengan pengadilan agama ya Pak. Gitu. Ya hubungan hukum itu kan harus ada di dalam posita. Kalau Anda katakan tadi tentang hukum niaga, ada perselisihan tentang niaga, kan ada hubungan hukum antara perusahaan dan karyawan misalnya. Itu hubungan hukum. Ini masalah warisan, harus ada hubungan hukum. Ini siapa? Ini siapa? Kalau Anda kata anaknya menganggap bahwasanya saya ahli waris, saya mendapatkan warisan, apa hubungan anak yang si A ini kepada ini? Saya anaknya. Mana dia? Akta kelahiran. Kalau suami istri, mana dia? Ini buku nikahnya. Tak ada buku nikahnya, mengajukan isbat. Gitu Pak. Paham? Paham kan? Itu dia. Kalau jadi istri kedua tak dapat 10 miliar tuh. Ada. Ke laut lah. Ada. Mengget-mengget lah Pak, minta sama suami ya kan. Iya. Rumah satu. Mobil satu. Iya, kalau dikasihnya. Iya kan? Enggak, masalahnya suami itu meninggal Pak. Jadi tinggal bini pertama. Berani datang, cakarnya muncung tuh. Iya kan Pak? Cobalah. Dari jauh aja udah dihalo-halokannya. Ya, coba. Jadi nanti tata caranya, jadi itu kasus-kasus yang banyak Pak di masyarakat. Bapak-bapak lihat itu nanti. Ya, sebagai advokat lihat itu, jangan bahkan Bapak memberikan advice, nasihat kepada masyarakat, ya sudah kau ditinggalkan oleh suamimu, udah nikah saja dengan yang lain. Enggak Pak, tapi ajukan isbat nikah dalam rangka perceraian ke pengadilan agama sehingga dia mendapatkan akta cerai. Kalau sudah mendapatkan akta cerai, nikahlah bagus-bagus di KUA. Ya, gitu. Jangan malah ini pula advokat yang menyarankan, udah kau kawin aja yang lain, udah ditinggalkan 3 tahun. Jadi siri ke siri. Begitu siri sama ini sudah ceret anak 1, nikah ceret anak 2. Gitu itu. Cuman itu coba. Bagaimana itu mengisbatkannya, itu bagaimana kedudukan anak nanti? Itu masalahnya Pak. Nah, dan ini tidak berlaku dan tidak ada di non-muslim, ya. Di non-muslim itu tidak ada istilahnya isbat nikah. Nah, pernikahan-pernikahan yang awalnya tidak dicatat atau dalam pemberkatan gereja, dia langsung kepada Dukcapil untuk mencatatkan perkawinannya, selesai. Tidak ada proses apakah ini sah atau tidak, karena tidak ada persyaratan pernikahan yang jelimet seperti dalam Islam. Mereka hanya cukup apakah pertanyaannya oleh gereja itu, oleh pastor itu kan, dia tanya, kamu saudara apakah setuju menikah dengan si B? Setuju. Kamu bersedia menjadi istri dari si C? Kira-kira gitu. Setuju. Maka dia berkati. Maka pada hari ini saya berkati sekalian berdua dalam pernikahan dengan nama Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkanmu kecuali Tuhan yang memisahkannya. Selesai Pak. Catatkan. Baik. Ada yang bertanya? Kalau beda agama. Sudah, belakang dulu Pak. Silakan. Kalau misalnya beda agama itu bagaimana? Karena kan baru-baru ini ada juga. Gitu ya. Membolehkan perkawinan beda agama. Nah, apabila misalnya mereka bercerai. Iya, jadi begini, pernikahan beda agama itu tidak diakui oleh Islam, tapi diakui oleh catatan sipil. Jadi pernikahan beda agama itu pasti buku nikahnya itu catatan sipil. Nah, kalau catatan sipil mereka mau cerai itu harus ke PN. Ya Pak. Nah, bagaimana kalau di dalam hidupnya mereka sama-sama Islam, menikah sama Islam, hidup secara Islam 10 tahun, yang salah satunya suaminya murtad, keluar daripada Islam, kan gitu ya. Nah, dulu nikahnya pakai apa? Cara Islam kah? Nah, kalau dikata si suaminya yang keluar dari Islam tadi mau mengajukan perceraian ke pengadilan agama, gitu.
Jadi tergantung kepada cara nikahnya. Ya? Nah, gitu. Silakan Pak. Ada pertanyaan Pak? Bapak tadi? Oh sama ya? Nah itu sedapnya Pak. Berarti connect dia antara meja depan sama meja belakang. Nah, yang belum connect ini meja kiri ke tengah sama ke kanan. Karena tak ada bertanya. Dianggap itu. Memang kalau mau aman gitu ya. Paham? Kata dosen tuh. Paham, itu aman. Ya kan? Nah, pahamnya kalian? Paham Pak? Wah itu aman, nyari aman ya kan? Pulang dari sini keteter ya, jadi advokat bodoh. Cuman lah, ya kan? Nanti advokat tuh Pak, Bapak jadi advokat, perkara itu harus bisa diselesaikan Pak. Bukan banyak perkara saja Pak. Banyak perkara kalah. Siapa pakai Bapak? Nggak bisa. Sama tukang pancing gitu ya kan. Tak ada dapat ikan, capek aja. Nah itu ya. Jadi advokat nanti kalah. Dicium Pak berkas itu Pak, datang tuh. Wah ini wangi nih, menang nih. Wah itu kenapa? Kita punya ilmu pengetahuan dan bagaimana cara membelanya. Nah, itu gunanya ini ya kan. Iya. Kadang-kadang begitu Pak, di pengadilan itu gini, Bang aku bertanya lah Bang, ada tetanggaku begini. Rupanya kasus dia aja. Ada juga orang sana Pak, tidak. Ya kan. Rupanya bilang malu dia bilangkan dirinya. Itu yang sana tadi ya Pak. Udah masalah dengan keluarganya. Begini Bang, begini. Besok datang dia. Katanya kita. Pokoknya dia yang masukin perkara ya kan, perceraian. Nah, itu. Ya, harta gono gini tetap berlaku ya Pak. Nah, itu pertanyaan sama Bapak Ibu-ibu. Sekarang pertanyaan kepada laki-laki. Kalau tak cocok lagi dengan si istri, bapak-bapak mau meninggalkannya 10 tahun? Yang di belakang, gimana? Enggak. Tidak, kenapa? Takut diminta 240 juta. Itu dia. Dia nuntut pula dia 250 juta. Tambah lagi 5 miliar ya kan? Harta bersama. Tahu udah tak dipakai. Masa 5 miliar tambah 240 juta? Nah, itu Pak. Kalau rental berapa udah kali itu ya kan? Itu masalahnya. Tak boleh aja rental. Ya kan? Nah, jadi harus selesaikan Pak. Jangan tinggal meninggalkan. Nah, jadi bapak-bapak nanti advokat. Dari sisi mana Bapak? Kalau misalnya ibu-ibu bapak wakili, tanya sama dia. Ibu, ditinggalkan berapa? 10 tahun. Ada nafkah yang tak? Ada Pak. Ingat saya 4 tahun ini tak pernah dia ngasih lagi. Apa kali berapa sebulan? Sekarang gitu Pak. Ya, karena nafkah madiah itu, nafkah yang lampau itu bisa dituntut Pak. Semakin banyak Bapak menghasilkan apa keinginannya, kan semakin besar yang Bapak dapatkan. Tekan kuasa 15 juta. Tapi Pak nanti Ibu, karena ini ada harta gono gininya, mohonlah nanti sukses fee-nya 25%. Nah, kalau 5 miliar 25% berapa Pak? Nah, itu dia. Tanya sama orang, perempuan ini menikah dengan laki-laki lain dan bercerai, baru boleh lagi menikah Pak di dalam Islam. Sama yang pertama Pak. Iya, sama pertemuan tadi. Tadi salah satu rujuk orang tuh, cerai lagi. Harus merasakan madunya si perempuan itu. Tidak boleh rental. Nanti kau menikah sini jam 10, jam 12 kau ceraikan ya. Nggak boleh Pak, direkayasa begitu. Ya. Nah, itu Bapak ketahui Pak, itu tidak ada di dalam buku Pak, karena itu ada di dalam kitab fikih kita. Dan itu berlaku di pengadilan agama. Bapak cari pun ilmu itu dalam peraturan perundang-undangan, susah juga dia. Sudah ditinggalkan 10 tahun, dimintanya pula setengah lagi. Iya kan? Udah menderita, menggendong anak sampai besar ya kan? Minta dia harga ini. Nah, oke. Sampai sini ada yang bertanya? Nah, saya. Misalnya Pak, seperti yang Bapak, misalnya laki-laki meninggalkan 10 tahun. Nah, ternyata si istrinya mau melakukan permohonan cerai dan diputus cerai dan harus membayar wakaf madiah 250 juta. Dan ternyata laki-laki ini nggak mampu
bayar itu. Jangan kan untuk bayar 250 juta. Makan pun tak ada. Makan pun susah. Susah. Itu gimana ya? Kalau itu sabar saja. Itu namanya mencet langit itu ya. Orang Aceh bilang cet langit. Dia punya cita-cita yang tidak akan bisa tercapai. Minta 240 juta, nasi bungkus pun tak terbelinya. Nah, itu dah nasib lah. Nah, iya kan? Kalau andai kata yang bisa diminta itu adalah kira-kira ada hartanya yang bisa dieksekusi. Ya kan Pak? Ada tanahnya di sana. Oh, ada mobilnya ini, cukup 250 juta. Kalau bapak-bapak nanti walaupun ibu tuh klien itu mengatakan, "Pak, tolong mintakan 250 juta itu," bisa saja Bapak sampaikan kepada dia, "Bu, izin, saya bukan ini pesimis, tapi kira-kira menurut Ibu, sekiranya pengadilan menetapkan 250 juta, apakah ada harta Bapak itu yang bisa kita eksekusi?" "Oh, tak ada, Pak." "Tapi Bapak mintakan," "Ya silakan aja Pak, mintakan aja, tapi tak bisa dieksekusi apa-apa." Itu aja masalahnya, karena di pidana kita ini itu tidak ada istilahnya pidana untuk itu, karena perdata sifatnya. Nah, itu masalahnya Pak. Ya, beda dengan Malaysia. Hukum Malaysia itu ada di sana namanya BSK, bahagian sokongan keluarga. Jadi di pengadilan itu, di pengadilan agama di Malaysia sana itu ada didepositkan, dikasih uang oleh pemerintah yang harus disimpan untuk sebagai talangan Pak. Misalnya pengadilan agama di sana itu, Mahkamah Syariah di sana menetapkan bahwa hak-hak perempuan itu 50 juta misal. Kemudian si suami tidak sanggup membayarnya Pak, maka dia harus dihukum 6 bulan. Nah, kalau macam kita tuh bisa juga itu Pak, kalau diterapkan kayak gitu tuh, dihukum 6 bulan, itu disuruhnya maknya menjual tanah yang di kampung sana kan. Nah, ini karena tidak ada hukumnya Pak, itu aja masalahnya. Nah, itu dikasih dulu 50 juta itu oleh pengadilan nih. Gitu Pak, baru dicari hartanya. Kalau dia ada hartanya, dia tak mau bayar dengan etikat tidak baik, begitu dapat hartanya diambil, dia masuk lokap 6 bulan. Di sana Pak, di Indonesia tak punya. Nah, jadi kalau pertanyaan di belakang abang yang di belakang, kalau tak ada pula berdoa lah. Nah, ada lagi, ya laut lah. Nah, ada tak ada ya kan, sia-sia. Nah, sia. Karena tidak ada harta. Iya. Nah, cuma dia tahu dari istri-istrinya dia udah pernah ngasih barang nih. Nah, itu jadi. Iya, sama tanya Bapak tadi. Nah, ini saya jelaskan ya Pak. Ada hukum harta gonogini Pak. Harta gonogini itu adalah harta yang didapatkan oleh suami istri dalam masa perkawinan, yang bukan berasal dari harta bawaan ya Pak. Bukan dari harta bawaan, bukan dari hibah, bukan dari warisan. Itu bukan harta gonogini Pak, harta bawaan tadi. Tidak bisa dibagi dua. Yang bisa dibagi dua itu adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, yang mereka berdasarkan inisiatif mereka sendiri, karya mereka sendiri, mendapatkan harta itu jadi gonogini. Misalnya mereka suami istri, ya kan Pak, ikatan tanggal 1 Januari 2023 sah pernikahannya. Apa yang diperoleh dari situ? Tapi bukan, jangan tambahkan ini alpat yang sebelum menikah nih ya Pak, nggak boleh masuk ke sini. Ini masing-masing, kalau punya istri, ini alpat mobil ini punya dia, namanya harta bawaan. Ada di dalam perkawinan, meninggal ayahnya, dapat tanah 1 petak di dalam perkawinan, itu harta bawaan, keluarkan dulu Pak, jangan masuk ke sini. Ya, itu warisan. Ada orang mengasih dalam bentuk hibah, itu harta bawaan masing-masing. Jadi harta gonogini itu adalah harta yang diperoleh selain ini tadi menjadi harta gonogini, harta bersama tadi. Ya. Tapi ini kalau itu harta bawaan, Oke. berarti itu tidak masuk Gonogini. Iya. Contoh. Ibu ini dari belakang ini contoh tadi. Nah, karena dia memperhatikan betul ini.
Ah, ini iya pintar ini sebagai advokat termasuk untuk diri sendiri ini tameng juga ini kan, udah dapat ilmu ini. Maka hati-hati juga ini ya kan. Jadi begini, ini sebelum menikah dia punya rumah, si istri ini punya rumah. Itu harta apa namanya? Harta bawaan. Si istri punya mobil, katakanlah misalnya Xenia. Xenia ini harta apa? Harta bawaan. Kemudian mereka menikah, dapatlah 10 petak tanah. Maka 10 petak tanah ini adalah harta gonogini, harta bersama. Yang ini yang bagi dua kalau terjadi perceraian. Ya Pak. Gimana caranya? Di pengadilan itu Bapak harus membuktikan dengan baik, dengan alat-alat bukti, supaya 10 harta gonogini ini diakui oleh pengadilan, terbukti di pengadilan. Kalau ada 10 hanya bisa dibuktikan 8, maka 8 inilah harta gonogini. Kan gitu kan Pak? Termasuk tadi mobil Xenia yang Xenia dikasihkannya sama istri Siri, bisa nggak dibuktikan oleh Bapak? Kalau bisa menjadi 9, gitu Pak. Nah gitu Pak. Bagaimana kalau kasusnya Pak? Ini sudah rumah lah. Ya. Mungkin 80% itu sebelum menikah sudah di Ya. Ya. Kemudian jadi pernikahan. Ya. 20%-nya ya memang tetap si suami yang melunasi. Iya. Kan? Iya. Itu sudah dilunaskan setelah pernikahan. Iya. Itu masuk kali. Gonogini itu yang 80% Pak. Apa yang gonogini yang 20%-nya. 80%-nya itu adalah harta bawaannya. Lunasi saja yang 20% itu oleh mereka kan. Kan udah dibayar oleh suaminya lah. Atau dibayar oleh istri itu. Tapi dalam perkawinan. Maka yang 80% yang dibawa itu itulah harta bawaan. Berapa harga rumah? Katalah misalnya 1 miliar. Maka 800 juta itu harta bawaan daripada istri. Gitu. Paham? Paham Bu? Haruslah kita tunduk pada aturan yang sudah ada, bahwa ketentuan yang mengatur Harus bagi harta dua. guni-guni adalah harus bagi dua. Maka kita harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang ada Dan tidak boleh disimpangi. dan tidak boleh disimpangi. Titik. Gitu Titik. kan, ya? Ya itulah argumen Pak. Bapak istri itu 2/3 dan dia memberikan kepada kita itu 1/3. Tapi jangan lupa bahwa kita membangun rumah tangga ini dengan ikatan yang kuat. Tidak ada kita perjanjikan harta itu bagi berapa, sesuai dengan hukum saja, kan itu tadi. Namun di sisi lain harus dipahami oleh istri itu adalah bukannya saya tidak mau bekerja, 150 lamaran sudah saya kasih, tapi tak ada pun yang diterima. Allah tak kasih rezeki sama saya. 150 lamaran, 150 lamaran sudah saya lamarkan, satu pun tak ada yang diterima. Bukan saya tidak mau bekerja. Saya dulu bekerja di sini di perusahaan, di PHK, saya tetap mencari kerja kemana-mana. Memancing ini hanya mencarikan supaya jangan stres saja Pak Hakim. Saya tetap mencari rezeki, tapi Allah tidak memberikan saya rezeki itu. Kalau saya dihukum, usaha saya maksimal, dihukum dengan memberikan 1/3, alangkah tidak adilnya. Gitulah. Pemeliharaan anak itu 12 tahun ke bawah itu hak ibunya. Di atas 12 tahun itu bawa ke pengadilan, kami akan bertanya dia mau sama ayahnya atau sama ibunya. Tapi hakim pasti memutuskan adalah untuk kepentingan anak. Walaupun ayah emaknya rebut-rebutan, tapi atas kepentingan anak, maka akan ditetapkan ke siapa? Ke ayahnya atau ke ibunya. Ya seperti itu ya. Hakim akan menentukannya. Tidak mutlak menjadi hak daripada ibunya. Kalau sekiranya anak yang di bawah 10 tahun itu tinggal selalu bersama ayahnya dan dia aman bersama ayahnya. Tiba-tiba mamanya minta supaya sama dia. Jadi sehingga terganggu psikologi anak itu. Hakim biasanya memutuskan kepada ayahnya. Kira-kira begitu ya Pak. Nah tapi ingat Pak, kalau andai kata bapak-bapak meminta anak itu, klaimnya maksudnya, bapak harus
masukkan duang som, Pak. Duang som itu adalah kalau dia tidak melaksanakan putusan ini, maka dia harus membayar 1 juta per hari misalnya. Nah, supaya itu sebagai instrumen alat untuk mengeksekusi anak. Anak itu bukan barang, Pak. Ya kan, Pak? Tarik-tarikan. Bukan. Atau nanti waktu eksekusi, Pak Hakim tolong dieksekusi anak itu sama suami. Kata putusan untuk saya, kata ibunya. Tolong ambil anak itu. Masa ditunggu-tunggu di sekolah tiba-tiba masukkan dalam karung angkat? Pak, nggak bisa dieksekusi, Pak. Maka harus dengan duang som. Jadi kalau dia tidak bayar, kemudian berapa jumlahnya, eksekusi, sita harta dia yang lain. Kalau takut dia disita, kasih anak tuh. Nah, kira gitu. Ya kan, Pak? Baik, waktu kita sudah jam 1. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya hanya berpesan, Pak. Berpesan, jadilah advokat yang baik, yang paham hukum, membela kebenaran, ya Pak. Jadi bukan membela orang yang bayar, ya. Nah, seperti itu satu. Yang kedua, kepada pengadilan itu, kalau kami mengibaratkannya itu adalah tanah ladang kita. Jangan tanah ladang itu dikencingi. Memang pengadilan itu tidak sempurna, tapi jangan sikit-sikit ngadu supaya nampak keren sama kalian ngadu gitu. Nah, ya kan? Nah, tapi elegan lah. Kalau andai kata kalah, ya banding, kasasi. Nah, seperti itu ya, Pak. Nah, kemudian terakhir, Pak, itu ada nomor saya. Silakan Bapak-bapak nanti 0812 ada WhatsApp ini 0812 90 63 5544. Silakan Bapak-bapak bertanya tentang materi ini, tapi jangan menyangkut tentang perkara yang sedang atau perkara yang sudah diputus, atau meminta analisa dari perkara yang sudah diputus oleh hakim yang lain. Kalau itu saya jawab, berarti saya melanggar kode etik. Untuk atas nama pendidikan dan pelatihan, saya akan jawab, Pak. Biasa masuklah ke WhatsApp, itu WhatsApp saya. Kemungkinan, Pak, mohon ilmunya begini-begini. Tapi jangan kepada perkara yang masuk ke pengadilan, tidak boleh, ya Pak. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan saudara-saudara menjadi advokat yang baik, maju terus. Ya, insya Allah dengan kelompok ini saudara menjadi advokat profesional, dan kita berjumpa lagi nanti. Mana tahu saya lupa dengan Bapak. Bapak tegur saja, Pak, ya kan. Nah, dari WhatsApp juga, Pak, saya sepolan gitu, ya kan, izin mau bertanya tentang apa gitu ya. Saya harus sampaikan di Pengadilan Agama Medan itu kami memberikan pelayanan yang terbaik, tapi tetap saja ada kekurangannya. Oleh karena itu, kalau sekiranya dianggap tidak sempurna, Bapak bisa minta kepada PTSP pelayanan kita untuk berjumpa dengan panmutnya atau minta saran dengan panitranya. Kalau masih kurang juga, Pak, saya mau konsultasi tentang kendala ini kepada pimpinan. Kalau andai kata ada yang dirasa kurang, baik pelayanan maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Medan dan pengadilan agama mana saja, termasuk juga pengadilan negeri, supaya kita juga bagaimana bersinergi antara sesama aparat hukum, ya kan, dan advokat. Itu yang terjadi, Pak. Ini kalah dia ngadu, ya kan. Nah, ini tidak elegan gitu tuh. Nah, itu ya. Oke, itu saja apa yang saya sampaikan ini sebenarnya hanya beberapa bahagian saja dari kewenangan itu. Yang lainnya Bapak silakan belajar, ya Pak. Mudah-mudahan nanti kata Pak Ghazali Marbun itu ada nanti tingkat advance misalnya mau dibuat, ya kita bicara lagi bagaimana gugatan yang baik, bagaimana tentang harta gono gini, bagaimana cara mengajukannya. Coba kita praktekkan. Ini nggak sempat, hanya 2 jam saja ya. Terima kasih atas panitia. Mohon maaf saya atas cara saya, kerja saya, Pak, orang Tanjung Balai, orang kampung, Pak. Jadi
Jadi cakap saya pun kadang-kadang tidak tertata-tata ya, tidak ada dengan baik, terputus-putus, sepotong-sepotong. Tapi intinya saya inginkan Bapak mengenal pengadilan agama, mengenal kebijakannya, bagian kewenangannya. Sebahagian saja yang bisa kita sebutkan, saya mohon maaf. Selainnya Bapak bisa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muslim SHMA yang telah memberikan materinya kepada kita. Mungkin untuk selanjutnya kita isoma sampai pukul 2.14.00 langsung masuk ke dalam. Boleh sholat dulu atau makan siang dulu di resto.